Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah webinar tentang memanfaatkan Google Calendar untuk membuat jadwal mengajar, membuat catatan harian, dan membuat jadwal Google Meet. Baik, langsung saja saya mulai. Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, baik. Terima kasih. Saya mulai saja. Untuk materi webinar kali ini yaitu tentang apa itu Google Calendar. Saya akan jelaskan sedikit apa itu Google Calendar. Kemudian kita akan lebih banyak praktek. Yang kedua, untuk membuat jadwal mengajar atau event. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan atau tugas. Dan yang terakhir, kita akan membuat jadwal meeting online atau Google Meet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Google Calendar. Google Calendar adalah layanan kalender manajemen waktu dan penjadwalan yang dikembangkan oleh Google. Ini menjadi tersedia dalam rilis beta pada 13 April tahun 2006. Pada 13 April tahun 2006 dan rilis dalam umum. Jadi di rilis untuk umum itu pada Juli tahun 2009 di aplikasi web dan sebagai aplikasi seluler untuk platform Android dan iOS. Nah, ini nanti tampilan untuk Google Calendar itu sendiri. Nomor 1 ada pengaturan tampilan. Nomor 2 ada navigasi kalender. Nomor 3 ada tombol untuk membuat kegiatan. Yang keempat itu ada navigasi kalender bulanan. Nomor 5 ada tombol tampilkan kalender kegiatan milik akun pribadi. Nah, dan yang terakhir, tombol tampilkan untuk kalender kegiatan milik orang lain. Baik, kita langsung mulai saja prakteknya. Nah, apakah sudah terlihat untuk Google Calendar saya? Sudah ya. Baik, langsung saja kita di sini tadi ada untuk tampilan untuk melihat hari, minggu, tampilan secara hari. Kita juga bisa pilih tampilan secara minggu, bahkan kita bisa pilih secara tahun. Nah, untuk kali ini kita buat tampilan secara bulan saja. Nah, di sini hari ini itu tanggal 13 Oktober tahun 2022. Selanjutnya, di sini kita yang pertama akan membuat tentang jadwal mengajar. Jadi jika yang selama ini Bapak Ibu atau teman-teman menggunakan kalender hanya untuk melihat tanggalan saja, ternyata di Google Calendar ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal mengajar. Nah, bagaimana cara untuk membuat jadwal mengajar? Nah, pertama, teman-teman di bawah di kalender lainnya, pilih tombol tambahkan kalender lain, kemudian buat kalender baru. Nah, untuk namanya, misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 7A. Baik, sekarang Bapak Ibu akan membuat jadwal mengajar di kelas 7A. Bisa kita tulis di sini kelas 7A. Kemudian di sini bisa diberikan deskripsi jadwal mengajar di kelas 7A tahun ajaran 2022-2023. Nah,
Setelah itu langsung saja kita buat kalendernya. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di sini, oh di sini sudah ada kelas 7A. Maaf, ini ada double, kita hapus satu. Ya, sudah ada kalender untuk kelas 7A. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menambahkan jadwalnya? Untuk menambahkan jadwalnya, kita bisa klik tombol buat di pojok kiri atas. Dan pastikan Bapak Ibu tidak mencentang kalender kecuali kalender kelas 7A karena kita akan membuat jadwal mengajar untuk kelas 7A. Selanjutnya kita klik buat, kita klik acara. Nah, misalkan di sini tambah judul. Saya ambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, teman-teman pilih langsung saja ke opsi lainnya. Nah, di sini akan kita buat kapan jadwal ini akan terbit dan kapan jadwal ini akan berakhir. Di sini kita bisa pilih untuk mulainya kita pilih hari ini saja, hari Kamis tanggal 13 Oktober. Untuk jamnya misalkan teman-teman mengajar bahasa Inggris di kelas 7A pada hari Kamis dimulai jam 10.30 sampai jam 11.30. Nah, kemudian untuk sepanjang hari ini kita klik, kita pilih sesuaikan. Nah, kita akan mengulangi jadwal ini setiap kapan, apakah setiap 1 minggu, setiap 2 minggu, atau setiap 3 minggu. Nah, di sini kita pilih setiap hari, setiap 1 kali dalam seminggu. Kemudian pada harinya hari Kamis, kemudian berakhirnya kapan. Jadi berakhir ini adalah jadwal yang akan kita buat berakhirnya pada kapan. Di sini ada pilihan tidak pernah, aktif, atau setelah pengulangan berapa kali. Nah, di sini saya akan memilih aktifkan, kemudian saya pilih selesainya itu pada bulan Juni tahun 2023 karena biasanya tahun ajaran itu selesai di bulan Juni tahun 2023. Nah, kemudian saya pilih selesai. Nah, jadi sudah dibuat untuk pengulangan di hari Kamis pukul 10.30 sampai 11.30 itu jadwal mengajar bahasa Inggris. Nah, ini bisa disesuaikan dengan jadwal mengajar Bapak Ibu di sekolah nanti. Nah, kemudian untuk di sini, nah bisa kita tambahkan notifikasi juga. Jadi notifikasi ini ada berupa email. Nah, untuk notifikasi ini akan 10 menit diberitahukan kepada kita sebelum acara dimulai. Jadi pada jam 10.00 Google Calendar akan mengirimkan email untuk mengingatkan kita bahwa ada jadwal mengajar di kelas 7A hari Kamis jam 10.30. Di sini kelas 7A sudah benar. Kemudian deskripsinya bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Deskripsinya kita bisa tambahkan berupa ruangan yang kita gunakan, misalkan ruang kelas nomor 13. Jadi supaya Bapak Ibu tidak lupa juga mengajarnya di ruang mana ya. Nah, bisa kita tambahkan deskripsinya juga. Setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka di Google Calendar sudah langsung terbuat. Bisa kita klik. Nah, di sini ada jadwal mengajar bahasa Inggris pada hari Kamis 13 Oktober jam 10.30 sampai 11.30 di kelas 7A. Kemudian ruang kelasnya nomor 13. Nah, terus kita bisa lihat lagi di tanggal 20 di hari Kamis selanjutnya juga sudah
tertulis jadwalnya, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat sampai bulan November, Desember, Januari, dan berakhir di bulan Juni tanggal 30 tahun 2023. Jadi kalau kita pindah ke bulan Juni, sudah tidak ada jadwal mengajar di bulan Juli. Nah, itu untuk membuat jadwal mengajar. Kemudian bagaimana untuk membuat tugas atau mengingatkan kita tentang tugas apa yang misalkan kita sudah ada janji dengan teman, kemudian kita akan melakukan Zoom meeting juga dengan teman itu, maka bagaimana, apakah di Google Calendar bisa dibuatkan jadwalnya? Tentu saja bisa. Nah, untuk pembuatan tugas, kita langsung klik tombol buat di pojok kiri atas, kemudian klik tugas. Nah, kemudian tambahkan judul. Misalkan saya menambahkan judul, untuk ulangan harian. Untuk ulangan harian bahasa Inggris. Kemudian kita pilih tanggalnya, saya pilih di tanggal 20 Oktober tahun 2022. Jam berapa? Saya pilih jam 10.30 karena sesuai dengan jam mengajar. Kemudian kepada kolom sepanjang hari ini tidak perlu checklist. Kalau kita checklist maka ulangan bahasa Inggris ini akan selalu tampil sepanjang hari dan tidak perlu berulang. Nah, bisa kita tambahkan deskripsi juga untuk ulangan harian bahasa Inggris kelas 7A. Kemudian ujiannya misalkan berupa listening. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langsung kita simpan saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022, dan kita klik, maka sudah menampilkan tugas yaitu untuk ulangan harian bahasa Inggris di kelas 7A jam 10.30 pada Kamis 20 Oktober 2022. Nah, jika sudah selesai, maka kita juga bisa untuk menandai bahwa acara ini sudah selesai, atau bisa langsung kita hapus saja jika tugas itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, untuk menjadwalkan sebuah Google Meet atau video conference, kita langsung bisa membuat juga. Kita bisa pilih tombol kiri atas untuk buat, kita klik acara, kemudian kita tambahkan acaranya apa. Misalkan acaranya ujian conversation kelas 7A. Atau di sini di kalendernya bisa kita tambahkan juga kelas 7A sudah ada. Kemudian untuk menambahkan link Google Meet-nya, kita bisa klik tambahkan konferensi video Google Meet. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk linknya bisa kita serahkan ke anak-anak yang ada di kelas 7A. Di sini tertulis maksimum adalah 100 koneksi tamu. Atau kita bisa menambahkan tamunya atau muridnya dari email. Jadi di kolom tambahkan tamu, nanti teman-teman tulis emailnya yang akan ditambahkan ke Google Meet. Jika sudah, maka kita langsung bisa menyimpannya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk menentukan waktunya. Di sini waktunya masih 1 Oktober. Saya akan pilih di tanggal 27 Oktober
Jamnya saya pilih jam 10.30 sampai 11.30. Dan sepanjang harinya sama, tidak perlu di checklist. Selanjutnya kalau sudah kita simpan. Nanti di tanggal 27 Oktober tahun 2022 maka ada notifikasi untuk ujian conversation kelas 7A. Nah, untuk membuka Google Meet-nya, siswa perlu mengklik link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu atau teman-teman. Begitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh Bu. Boleh. Oh, ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lain, Bu, sebelum dijawab? Halo, Bu. Apakah ada pertanyaan lain, Bu, sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama? Ya, langsung sekaligus. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rendrani Putri. Saya akan menjawab. Lagi conference. Sebentar ya. Ya, bilang deh. Sebentar ya. Pak, lagi bikin video. Iya, iya. Sebentar ya. Sebentar sih Pak. Lagi sesi tanya jawab. Tinggal sesi tanya jawab. Sebentar. Ya udah. Aja ya. Ya, mohon maaf. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Rendrani. Untuk pertanyaan pertama, apakah Google Calendar bisa menambahkan notifikasi ke handphone seperti itu ya Bu? Jawabannya bisa. Saya izin share screen lagi. Baik, saya izin share screen lagi. Untuk memberikan notifikasi kepada handphone, nah, pada saat Bapak, Ibu, atau teman-teman membuat jadwal mengajarnya, di sini ada logo seperti lonceng. Ya, tadi saya contohkan untuk email. Nah, sekarang saya contohkan notifikasi. Nah, notifikasi ini akan memberitahukan 10 menit sebelum jadwal mengajar Bapak Ibu. Jadi di handphone syaratnya adalah akun Google yang login pada laptop Bapak Ibu harus sama dengan akun Google yang login di handphone Bapak Ibu. Jadi jika akunnya sudah sama maka bisa tersinkronkan, dan jika Bapak Ibu sudah menambahkan jadwal mengajar di laptop, maka otomatis di handphone juga sudah ada dan akan memberikan notifikasi. Ini bisa kita set mau 10 menit sebelum acara atau 30 menit sebelum acara atau 30 menit sebelum jadwal mengajar. Seperti itu, Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa menambahkan file PDF pada deskripsi jadwal mengajar? Tentu saja bisa. Di sini ada tambahkan lampiran. Nah, Bapak Ibu bisa menguploadnya di sini. Nah, kebetulan saya tidak punya file contohnya. Saya ambil file contoh yang lain saja. Nah, saya misalkan ini, kemudian saya upload. Nah, setelah diupload, maka file itu akan langsung tersimpan di jadwal yang sudah
Bapak Ibu atau teman-teman buat. Begitu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya saya rasa cukup. Boleh minta tolong Bapak Ibu untuk on cam sebentar ya, untuk dokumentasi. Nanti kita bisa foto bersama. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, sudah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.